Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas praktikum elektronika dasar kelas D dengan NIM 52432300060. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal yang telah diberikan oleh Bapak dosen Eka Dodi. Yang pertama yaitu tuliskan dan jelaskan konsep tegangan listrik, arus listrik, dan gaya listrik. Tegangan listrik atau voltage, itu bahasa Inggrisnya Pak, adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam satu rangkaian tegangan. Jadi voltage itu beda potensial. Nah, yang diukur dalam satuan voltage Pak, atau V, volt. Tegangan merupakan gaya yang mendorong elektron. Jadi tegangan ini merupakan gaya yang bisa mengubah arah dari elektron untuk bergerak melalui konduktor atau alat yang mengantarkan arus listrik. Dengan rumus V sama dengan W per Q, di mana V adalah tegangan satuannya dan W adalah energi satuannya joule, Q adalah muatan listrik satuannya kolom. Contoh dari tegangan listrik yaitu baterai A2 yang memiliki tegangan 1,5 volt. Berarti baterai ini dapat memberikan energi sebesar 1,5 joule setiap kolom atau setiap muatan yang mengukur dalam suatu rangkaian. Jadi kita di sini dapat menjelaskan bahwasanya setiap baterai, di contohnya ini baterainya A2 yang memiliki tegangan 1,5 volt itu dapat menghasilkan energi sebanyak 1,5 joule. Sini ada lambang baterai positif dan negatif. Yang kedua adalah arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui konduktor. Jadi tadi adalah tegangan, di dalam tegangan itu ada arus. Jadi arus ini adalah muatan di dalam listrik yang melalui konduktor. Di sini tadi kan dijelaskan di dalam tegangan nih. Tegangan merupakan gaya yang mendorong elektron. Nah, itu dia adalah arus. Arus diukur dalam satuan ampere Pak, atau A, dan merupakan jumlah muatan yang mengaliri persatuan waktu. Jadi arus ini menggunakan waktu dalam rumusnya, di mana I sama dengan Q per T. Ini rumus global ya Pak, yaitu I adalah arus atau ampere, Q sama dengan muatan dalam satuan kolom, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Di sini saya ada contoh. Jika sebuah kawat mengaliri sebuah muatan sebesar 2 kolom dalam waktu 4 detik, maka arus yang mengaliri adalah, di sini kita menggunakan rumus tadi I sama dengan Q per T. Diketahui Q-nya itu adalah 2 kolom atau energinya atau muatannya 2 kolom, dan juga waktunya 4 detik. Jadi di sini dapat ditentukan I sama dengan 2 per 4 sama dengan 0,5 ampere. Yang ketiga ini ada gaya listrik. Gaya adalah gaya yang dialami oleh muatan listrik. Nah, tadi arus kan itu aliran muatan, ini gaya. Gayanya itu mengalami muatan listrik di dalam medan listrik. Jadi dia yang menentukan. Gaya dapat berupa tarik menarik atau tolak menolak, tergantung jenis muatannya Pak. Gaya dapat dijelaskan melalui hukum kolom Pak. Di sini terdapat rumusnya, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R2. F sama dengan gaya listrik dengan satuan Newton,
K adalah konstanta dari kolom atau nilai yang tidak berubah atau yang setara dari satuan dari energi listrik atau kolom. Sedangkan Q1 dan Q2 adalah muatan listriknya. R adalah jarak antara dua muatan. Karena di sini sudah dijelaskan gaya dapat berupa tarik menarik atau tolak menolak. Dia tergantung jenis muatannya. Nah, jenis muatan itu tergantung pada aliran gayanya, Pak. Di sini saya ada contoh jika dua muatan masing-masing sebesar 1C atau satu kolom dan minus 1C, tetapi terpisah sejauh 1 meter antara keduanya. Jadi kita di sini mencari F-nya, Pak. Nah, di sini diketahui hasilnya F sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9N. Gaya ini bersifat tarik menarik, Pak, karena dia muatannya berlawanan. Yang satu tadi kan 1C dan yang satu minus 1C. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, Pak. Yaitu jelaskan perbedaan dari sumber tegangan listrik dan sumber arus listrik. Di sini kita cari dulu. Sumber tegangan listrik adalah sumber energi yang menyediakan tegangan konstan, itu dia rata berarti, Pak. Tidak berubah pada dua terminal. Terlepas dari beban yang terhubung. Jadi dia tetap sama, Pak. Sumber tegangan bertujuan untuk mempertahankan beda potensial yang tetap. Di sini dengan karakteristik tegangan keluaran tetap stabil, Pak. Jadi dia stabil, tidak berubah-ubah, konstan. Arus yang dihasilkan itu berevaluasi tergantung resistansi bebannya, Pak. Sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Di sini saya kasih contoh baterai A2 yang memiliki tegangan 1,5 volt dan juga power supply atau adaptor laptop dengan tegangan 9 volt. Dan juga ada adaptor HP yang biasa menggunakan minimal tuh 9 volt atau 18 volt, Pak. Di sini pengaplikasiannya biasa digunakan dalam rangkaian listrik yang membutuhkan tegangan yang stabil, Pak. Jadi seperti pengisian daya, penerangan, dan perangkat elektrik rumah tangga. Yang kedua ada sumber arus listrik. Sumber arus listrik adalah sumber energi yang menyediakan arus konstan pada rangkaian. Terlepas dari resistansi bebannya, Pak. Sumber ini bertujuan untuk mempertahankan aliran arus yang tetap. Jadi tadi pada tegangan listrik atau voltage itu dia mempertahankan beda potensial atau tegangan yang tetap. Jadi dia di sini arus dan yang pertama tadi voltage. Dengan karakteristiknya arus keluaran tetap stabil dan juga tegangan yang dihasilkan itu bervariasi tergantung pada resistansi beban, Pak. Sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Di sini saya ada contoh sumber arus pengalir LED atau LED driver, Pak. Ini contoh dari komponen sumber arus listrik. Yang kedua adalah sumber arus pada perangkat pengujian elektronik. Jadi seperti alat-alat untuk penguji alat elektronik. Di sini pengaplikasiannya biasa digunakan dalam aplikasi yang memerlukan arus stabil. Seperti ada pengatur kecerahan LED, pengukur baterai, pengisian baterai lithium ion atau baterai yang bisa diisi setelah digunakan.
Yang ketiga ada rangkaian penguat atau amplifier. Itu dia pada transistor, Pak. Di sini yang ketiga ada soal ketiga, jelaskan perbedaan komponen komponen pasif dan komponen aktif beserta contohnya. Di sini kita dapat menjelaskan komponen pasif adalah komponen elektronika. Yang tidak memerlukan sumber daya eksternal untuk beroperasi. Jadi dia tidak menggunakan sumber daya untuk pengoperasian alatnya, Pak, atau elemennya, dan tidak dapat menguatkan sinyal atau tidak menguatkan energi pada listrik. Komponen ini biasa menyerap muatan listrik dan mengatur energi listrik serta menyimpan. Dengan ciri-ciri tidak memerlukan daya untuk berfungsi, tidak memiliki penguatan, dan biasanya itu hanya mempunyai 2 terminal, Pak. Di sini ada contohnya, yaitu resistor, itu dia menghambat arus. Ada kapasitor menyimpan muatan. Ada induktor menyimpan energi dalam medan magnet. Dan yang terakhir ada transformator atau yang biasa kita sebut trafo, yaitu memindahkan energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Yang kedua ada komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang membutuhkan daya dia untuk beroperasi. Jadi dia membutuhkan arus atau tegangan untuk beroperasi supaya aktif komponen ini, dan dapat menguatkan dan mengontrol sinyal atau energi listrik. Jadi dia dapat menguatkan arus atau tegangan. Dengan ciri-ciri membutuhkan daya untuk berfungsi, dapat menguatkan energi atau sinyal, biasanya memiliki 3 terminal. Di sini ada contoh komponen. Ada yang pertama itu transistor BJT. Nah, transistor itu ada 2 jenis deh, Pak. Ada BJT, ada FET, dan juga ada jenis lain. Itu sebagai menguatkan sinyal dan sebagai saklar. Yang kedua ada dioda, yaitu mengarahkan arus listrik, ya dia biasanya mengubah dari AC ke DC. Yang ketiga ada integrated circuit atau IC, itu sebagai microcontroller atau pengatur. Yang keempat ada thyristor, atau dia mengontrol daya tinggi dalam rangkaian AC ataupun DC. Yang terakhir itu ada sensor yang memerlukan daya untuk bekerja. Sensor ini ada sensor suhu, sensor cahaya, banyak, Pak, jenisnya. Satu contohnya. Yang keempat, soalnya jelaskan karakteristik dioda beserta contoh dan fungsinya. Di sini saya menjelaskan tadi di soal sebelumnya, dioda adalah komponen aktif ya. Dia mengarahkan arus listrik. Jadi dioda adalah komponen semikonduktor. Jadi dia aktif dan menguatkan aliran atau sinyal listrik yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Seperti yang saya bilang tadi, dia itu pengubah arus biasanya dari AC ke DC. Di sini ada karakteristik dari dioda. Yang pertama itu ada unidirectional current flow. Jadi dioda ini mengantarkan arus. Dia mengantarkan arus saat diberi bias maju aja, Pak. Jadi apabila kutub anodanya diberi tegangan positif dan juga katodanya negatif, jadi dia dapat mengantarkan arus, Pak. Itu namanya disebut bias maju atau forward bias. Namun pada bias mundur atau reverse bias,
Dioda tidak mengantarkan arus. Jadi dia mengantarkan arus apabila kutub anodanya itu diberi tegangan positif, sedangkan katodanya negatif. Nah, bila pada bias mundur atau sebaliknya dari yang saya bilang tadi, dioda tidak dapat mengantarkan arus. Hanya beberapa dioda tertentu, seperti dioda Zener, Pak. Sudah saya bilang dioda Zener. Yang kedua ada forward voltage drop. Dioda memerlukan tegangan minimum untuk mulai mengantarkan arus listrik. Jadi dia ada tegangan minimumnya, Pak. Biasa disebut tegangan ambang atau threshold voltage. Di sini ada contohnya, yaitu dioda silikon, dioda germanium, ada juga LED. Dia tuh berdasarkan warna dan juga tegangan. Biasanya tuh tegangannya tuh di 1,8 sampai 3,3 volt, Pak. Yang ketiga ada breakdown voltage. Pada breakdown voltage, kecepatan dioda itu merespon perubahan arah tegangan. Nah, jadi breakdown voltage itu tegangan reverse bias yang sangat tinggi, dioda akan mengalami breakdown atau arusnya bocor atau bolak-balik. Nah, di dalam breakdown voltage ini dioda Zener yang dirancang khusus untuk bekerja pada zona ini, Pak. Jadi karena dia bias mundur, jadi dioda Zener diciptakan untuk breakdown voltage. Yang keempat itu ada switching speed atau kecepatan dioda merespon perubahan arah tegangan. Dioda penyiar standar memiliki kecepatan rendah, sedangkan dioda Schottky memiliki kecepatan tinggi. Itu adalah salah satu jenis dioda, yaitu dioda Schottky. Yang kelima ada non-linear, yaitu arus tidak proporsional dengan tegangan atau tidak mengikuti hukum Ohm, Pak. Jadi dia tidak sesuai dengan hukum Ohm. Di sini sudah saya tulis ulang dioda jenis, contoh dan fungsinya. Pada dioda penyara jenisnya itu ada 1N4007 dan 1N5408. Itu dia mengubah arus AC atau arus bolak-balik itu menjadi arus searah atau DC, Pak. Di sini ada dioda Zener dengan contoh IN4732A dengan tegangan 4,7 volt. Itu menstabilkan tegangan voltage atau dia menstabilkan tegangan dalam rangkaian reverse biasa atau rangkaian rangkaian mundur, Pak. Bias mundur, reverse bias. Di sini ada dioda LED dengan contoh warnanya merah, hijau, biru, yaitu memancarkan cahaya saat diberi arus. Ada dioda Schottky dengan contoh 1N5819 dan BAT54. Dia itu mengurangi rugi-rugi tegangan. Jadi dia mengurangi tegangan berlebih. Dan juga dia kecepatan switchingnya itu tinggi. Yang terakhir ada dioda foto atau sensor, Pak. Di sini ada contoh BPW34, itu dia mendeteksi cahaya. Sensor cahaya, Pak. Dan terakhir ada dioda varaktor atau BBY40, itu mengubah kapasitansi berdasarkan tegangan. Jadi seperti tuning pada frekuensi dalam radio, karena radio kan menggunakan frekuensi tertentu. Nah, di soal terakhir ini ada soalnya, yaitu jelaskan karakteristik dari transistor beserta fungsinya. Sini sudah saya jelaskan, transistor adalah komponen semikonduktor aktif dengan 3 terminal.
Nah, yang berfungsi sebagai penguat. Jadi dia penguat arus, saklar atau pengatur sinyal. Di transistor ini ada dua jenisnya Pak, yaitu BJT yaitu bipolar junction transistor dan juga FET yaitu field effect transistor. Biasanya memiliki karakteristik yaitu memiliki 3 terminal, dibuat dengan bahan semikonduktor atau dapat yang mengantarkan arus atau tegangan, dan sebagai kontrol arus atau tegangan. BJT itu dia mengandalkan atau dikendalikan oleh arus, sedangkan FET itu tegangan Pak. Jadi dia dibuat beda. BJT itu arus, sedangkan FET itu tegangan. Dan juga sebagai penguat. BJT penguat arus, sedangkan FET penguat tegangan. Di sini disipasi daya atau transistor menghasilkan panas. Jadi dia menghasilkan panas saat dialiri arus listrik Pak. Dan yang terakhir yaitu fungsi dari transistor. Yang pertama yaitu ada sebagai penguat sinyal atau amplifier. Itu dia meningkatkan amplitudo sinyal listrik seperti arus, tegangan ataupun dayanya. Di sini contohnya amplifier pada speaker Pak, dan juga penguat sinyal pada radio. Yang kedua sebagai switching atau saklar elektronik, yaitu menghidupkan atau mematikan arus dalam rangkaian, seperti kontrol motor pada DC, kontrol motor DC dalam robot, dan saklar lampu LED via microcontroller. Yang ketiga ada impedansi rendah atau tinggi. Nah, di BJT impedansi rendah outputnya tinggi, sementara di FET kebalikannya yaitu impedansi input sangat tinggi. Nah, yang terakhir ada regulator tegangan, yaitu menstabilkan tegangan output. Yang kelima ada modulasi dan demodulasi. Itu dia pemancar radio dalam FM ataupun AM, yaitu memproses sinyal analog atau digital. Yang terakhir ada osilator, menghasilkan sinyal frekuensi tertentu seperti jam dan juga radio. Sekian pemaparan materi dari pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak dosen. Sini ada 5 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.